Bab 902, Saudara Hidup dan Mati. Klan Li. Klan Li cukup misterius dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Klan Li termasuk yang rendah hati di antara 9 suku Zhou. Ketika Sinta Tianwu datang ke klan Li, ketua klan Li Linggo Li menerimanya secara pribadi. Di dalam aula, Sinta Tianwu mengangkat gelas yang dituangkan oleh pelayan. Dia menyesapnya, lalu berkata dengan heran, "Ketua klan Linggo, teh ini manis dan enak." Saat masuk ke tenggorokan, terasa seperti arus hangat mengalir melalui tenggorokannya, darah melonjak dan kekuatan spiritual tak terlihat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Itu membuat orang merasa segar dan tingkat kultivasi meningkat pesat. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Linggo Li. "Apakah ini teh peri klan Li?" Linggo Li tersenyum dan berkata, "Tepat sekali. Teh peri berasal dari pohon peri, dan sama terkenalnya dengan pohon dao abadi suku air. Keduanya adalah benda ilahi kelas 1 di dunia. Tentu saja, kalau sedang berada pada puncaknya saat itu, hal semacam ini tidak layak disebut bagi kedua suku, tapi sekarang sangat berharga." Sinta Tianwu memuji, "Ini benar-benar benda ilahi." Setelah itu, dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Ketua klan Linggo, waktunya terbatas, jadi aku akan langsung ke pokok permasalahan. Sejujurnya, aku datang untuk membawa berkah besar bagi klan Li." Linggo Li tiba-tiba penasaran, "Berkah yang besar?" Sinta Tianwu mengangguk sedikit, lalu menceritakan kisah kemunculan kembali Kaisar Tao. Mendengar perkataan Sinta Tianwu, Linggo Li pun kaget. Dia tak menyangka Kaisar Tao yang pernah menjadi sosok legendaris akan muncul kembali di dunia dan menjadi ketua aula keempat aliansi Jalan Jahat. Sinta Tianwu tiba-tiba berkata, "Ketua klan Linggo, setahu aku, Tuan Muda Hantou Li pernah melakukan kontak dengan Sander Ye itu." Linggo Li sedikit terkejut, "Apakah ada?" Sinta Tianwu berkata, "Ketua klan Linggo tidak tahu." Linggo Li menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi sedikit kontak saja sudah cukup, bukan?" Sinta Tianwu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Hantou Li juga punya identitas lain, ketua klan Linggo harus mengetahuinya, bukan?" Linggo Li sedikit bingung, apakah ada identitas lain? Sinta Tianwu sedikit mengernyit, "Kamu tidak tahu?" Linggo Li tersenyum pahit. Dia sudah mengikuti pelatihan sejak dia masih kecil dan jarang berhubungan dengan kami. Sinta Tianwu berkata dengan sungguh-sungguh, dia juga memiliki identitas lain, yaitu ketua aula ke-9 aliansi Jalan Jahat. Apal. Linggo Li langsung berdiri dengan wajah tidak percaya, dia juga ikut aliansi Jalan Jahat. Sinta Tianwu memandang Linggo Li dan melihat bahwa wajah Linggo Li penuh rasa tidak percaya. Sinta Tianwu menarik kembali pikirannya dan melanjutkan, "Ketua klan Linggo, Kaisar Tao sudah mengetahui bahwa dia sudah berhubungan dengan Sander Ye itu. Tentu saja, ini tidak berarti apa-apa. Lagi pula, aku tidak percaya Tuan Muda Hantou Li akan mengkhianati klan Li dan aliansi Jalan Jahat." Tentu saja. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar istana, dan kemudian seorang pria muda masuk perlahan. Orang yang datang tak lain adalah Hantou Li. Setelah Hantou Li masuk ke aula, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tetua Sinta, silakan kembali dan lapor ke ketua aula keempat. Katakan bahwa ketika membunuh Sander Ye, klan Li akan mengerahkan seluruh klan untuk membantu." Mendengar hal tersebut, Sinta Tianwu langsung tersenyum dan berkata, "Sudah kuduga, bagaimana mungkin Tuan Muda Hantou berkolusi dengan Sander Ye itu? Aku menunggumu di domain naik surga." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah Sinta Tianwu pergi, senyuman di wajah Hantou Li berangsur-angsur menghilang. Linggo Li tiba-tiba berkata, "Hantou, apakah kamu sudah melakukan kontak dengan Sander Ye itu?"
Hanto Li mengangguk, ya. Linggo Li bertanya, apakah ada yang mencurigakan dalam masalah ini? Hanto Li menggelengkan kepalanya, klan Li tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Linggo Li bingung, kenapa? Hanto Li berkata dengan lembut, asal-usul Sander Ye sangat menakutkan. Linggo Li bertanya, lebih menakutkan dari Kaisar Tao dan aliansi Jalan Jahat. Hanto Li berbisik, ayah, bisakah Kaisar Tao menekan api langit? Linggo Li ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Hanto Li tersenyum dan berkata, orang di belakang Sander Ye bisa. Linggo Li tercengang. Ekspresi Hanto Li cukup rumit, kalau saja aku tidak melihat api langit itu dengan mata kepala sendiri dan mengamatinya dari dekat, aku tidak akan percaya api langit itu bisa ditindas. Klan Li tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Bagaimana klan Li bisa kalah? Dikalahkan oleh peradaban Tianxing. Saat api langit turun, berapa banyak master ranah Kai Tao klan Li yang tumbang? Dan orang-orang di belakang Sander Ye bisa menekan api langit. Belum lagi sekarang, klan Li di puncak kejayaannya pun tidak mumpuni untuk menjadi musuh. Sekarang kalau kamu bermusuhan dengan orang lain, apa bedanya dengan mati? Linggo Li berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Kaisar Tao ini, kamu tahu bahwa orang ini adalah ranah Kai Tao yang sebenarnya. Dia membuka peradaban seni bela diri baru saat itu. Alasan kenapa alam semesta Zhouwu terkenal di seluruh dunia bukan karena kesembilan suku Zhouwu tapi karena dia, dan dikabarkan dia pernah bermain melawan peradaban Tianxing. Hanto Li menggelengkan kepalanya, menurutku dia tidak akan lebih baik dari orang di belakang Sander Ye. Linggo Li berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Hanto Li berkata dengan tenang, dia hebat sekali, kenapa aku belum pernah melihatnya menekan api langit untuk dimainkan? Linggo Li. Hanto Li menambahkan, aku tahu bahwa ayah sangat peduli dengan sutra Zhouwu, tetapi ayah seharusnya memahami bahwa sekali klan Li membuat pilihan dan gagal membuat pilihan yang tepat, maka akan benar-benar hancur. Setelah Linggo Li terdiam beberapa saat, dia berkata, apakah klan Li tidak membantu siapapun? Setelah Hanto Li terdiam beberapa saat, dia berkata, klan Li punya 3 pilihan. Pertama, bantu Kaisar Tao. Tentu saja ini ide yang buruk dan bisa langsung dilewati. Kedua, bertaruh besar dan langsung bertaruh pada Sander Ye. Ketika Kaisar Tao mengincarnya, klan Li melangkah maju untuk membantunya. Tentu saja hal ini sangat beresiko, karena dengan melakukan itu, kami tidak hanya harus bermusuhan dengan beberapa klan besar dan Kaisar Tao, bahkan juga bermusuhan dengan aliansi Jalan Jahat. Sebab dan akibat ini terlalu besar, klan Li mungkin tidak bisa menahannya, tetapi kalau memenangkan taruhan, klan Li akan bisa berbalik dan kembal jaya dan bahkan bisa melangkah lebih jauh. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, pilihan ketiga adalah taruhan kecil. Klan Li diam dan aku pergi membantunya. Aku akan menggunakan jumlah kecil untuk membuat perbedaan besar. Biarpun bantuan dan bobotnya mungkin tidak sebesar itu, bagi keseluruhan klan Li, ini relatif aman. Linggo Li menatap Hanto Li, mau bertaruh besar atau kecil? Hanto Li tidak berbicara. Dia berjalan perlahan ke pintu. Dia melihat ke cakrawala. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Saat ini, banyak gambaran muncul di benaknya. Api langit yang ditekan, pedang misterius itu, dan menara kecil misterius itu. Beberapa saat kemudian, Hanto Li tiba-tiba membuka matanya. Kalau tidak bertaruh maka klan Li akan berpura-pura tidak tahu, duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Tidak peduli siapa menang atau kalah, bagaimanapun juga, klan Li tidak akan kalah, dan kalau bertaruh,
maka akan bertaruh besar. Lakukan segalanya untuk Sander Ye, dan gunakan yang kecil untuk mendapatkan keuntungan besar. Linggo Li berkata dengan lembut, kamu sebenarnya sudah punya pilihan. Kamu mengatakan ini padaku untuk meyakinkanku, bukan? Hanto Li mengangguk sedikit. Linggo Li menatap Hanto Li, kamu harus tahu kalau kali ini tentang hidup dan mati klan Li. Hanto Li mengangguk, aku mengerti, tapi ayah, klan Li membutuhkan kesempatan untuk benar-benar mengubah takdir. Intuisi aku mengatakan bahwa ini adalah kesempatan klan Li. Kalau melewatkan kesempatan ini, klan Li tidak akan pernah bisa mengubah takdir dan kembali ke atas. Kembali ke atas. Tujuan utamanya dalam hidup Hanto Li adalah membawa klan Li kembali ke puncaknya dan mendapatkan kembali kejayaannya, dan alasan kenapa dia bergabung dengan aliansi jalan jahat adalah karena alasan ini. Suatu kali, dia mengira dia bisa melakukan semuanya dengan kekuatannya sendiri, namun kenyataannya kejam. Saat ini, sumber daya di alam semesta langka, dan klan Li tidak bisa mencapai peradaban tingkat kelima. Bahkan kalau mereka mencoba yang terbaik untuk mendaki, pada akhirnya mereka menemukan bahwa klan Li tidak punya jalan keluar. Peradaban tingkat kelima, peradaban Tianxing, tidak mungkin membantu klan Li dalam hal ini. Hampir tidak mungkin bagi klan Li untuk kembali ke puncaknya. Qian Li membutuhkan seseorang untuk membantu. Faktanya, tidak hanya klan Li, tetapi semua orang di dunia yang bekerja keras dan memperjuangkannya membutuhkan seseorang untuk membantu. Tapi bagaimana seseorang bisa menarikmu tanpa alasan? Ciptakan peluang kamu sendiri. Linggo Li tiba-tiba berkata, Komandan Yu. Saat suara itu jatuh, tiba-tiba sebuah bayangan keluar perlahan dari bayangan di sudut tidak jauh. Linggo Li berkata, mulai sekarang, kamu dan orangmu akan mematuhi perintah Tuan Muda dan tidak boleh membangkang. Komandan Yu membungkuk sedikit. Linggo Li memandang Hanto Li, ayah percaya dengan pilihanmu. Hanto Li berkata dengan suara yang dalam, ayah, aku masih membutuhkan. Linggo Li tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok muncul di tangannya. Dia menyerahkan liontin giok itu kepada Hanto Li. Melihat liontin giok di tangannya, Hanto Li tidak langsung menjawab karena dia tahu maksudnya. Linggo Li tersenyum dan berkata, lakukan saja. Hanto Li mengambil liontin giok itu dan berkata, ayah, aku tidak yakin akan kemenangan. Linggo Li tersenyum dan berkata, kalau kita yakin akan kemenangan, bagaimana mungkin klan Li bisa dapat giliranku? Alasan nenek moyang klan Li bisa maju lebih jauh saat itu juga adalah karena mereka mengandalkan taruhan dan kerja keras, kan? Hanto Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar. Saat dia mengatakan itu, dia melihat liontin giok di tangannya, dan kemudian berkata dengan serius, Saudara Ye dalam masalah, bagaimana aku bisa duduk santai dan mengabaikannya? Dia adalah saudara hidup dan mati aku. Linggo Li. Domain naik surga, surga ketiga. Ketika Sander Ye memasuki surga ketiga, sebuah aula luas muncul di hadapannya. Aula ini berdiri di antara langit dan bumi, dan tidak ada apapun antara langit dan bumi kecuali aula ini. Terdapat tangga batu yang menjulang dari tanah dan mengarah langsung ke pintu masuk aula, seperti tangga menuju surga. Sander Ye melihat ke ujung tangga. Aula itu benar-benar sunyi dan tidak ada apa-apa. Sander Ye berkata dalam hatinya, Senior Li, penguasa dunia ini. Su Fo Li tersenyum dan berkata, kamu harus berhati-hati, orang ini memiliki banyak latar belakang, dan kemampuannya tidak bisa diprediksi. Sander Ye mengangguk. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan master di sini. Entah itu Tian Qi atau Su Fo Li, kekuatan mereka sangat menakutkan. Sander Ye melihat ke arah tangga batu. Setelah beberapa saat,
dia tiba-tiba tertawa, "Kita akan bertarung dulu." Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan, dan cahaya pedang muncul dari tanah, langsung menuju aula utama. Dan tepat ketika Sander Ye hendak bergegas ke aula, tiba-tiba cahaya dingin keluar dari aula. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung kembali ke tanah. Begitu dia mendarat, tanah di bawah kakinya runtuh. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di ujung langit. Ada sehelai daun mengambang di ujung tanka batu. Bersambung.